Perjanjian diskriminasi harga. Perjanjian diskriminasi harga adalah kesepakatan antara pelaku usaha untuk mengenakan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Perjanjian ini dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diskriminasi harga merupakan strategi penjualan yang bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dan laba. Penjual menetapkan harga yang berbeda berdasarkan apa yang menurutnya dapat disetujui oleh pelanggan. Contoh diskriminasi harga yaitu ketika maskapai penerbangan mengenakan harga yang berbeda kepada dua penumpang yang duduk di kursi yang sama dan menerima layanan yang sama. Penumpang yang memesan tiket 2 bulan sebelumnya akan dikenakan harga yang berbeda dengan penumpang yang membeli tiket hanya 2 hari sebelum penerbangan. Penetapan harga jual kembali. Penetapan harga jual kembali atau resale price maintenance atau RPM adalah praktik di mana produsen atau pemasok menetapkan harga minimum atau harga tertentu yang harus diikuti oleh pengecer ketika menjual produk kepada konsumen. Dengan kata lain, produsen mengontrol harga jual kembali produk mereka di pasar, mengurangi fleksibilitas pengecer dalam menentukan harga jual. Penetapan harga jual kembali atau resale price maintenance atau RPM merupakan salah satu produk perjanjian yang dilarang dalam banyak sistem hukum, terutama yang mengatur tentang persaingan usaha. Praktik ini dianggap melanggar prinsip persaingan sehat karena membatasi kebebasan pengecer dalam menentukan harga jual produk mereka dan dapat merugikan konsumen. Perjanjian yang melibatkan penetapan harga jual kembali dapat dianggap ilegal jika terbukti menghambat persaingan sehat di pasar. Namun, ada pengecualian di beberapa kasus jika praktik tersebut dapat dibuktikan memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen atau pasar, seperti menjaga kualitas atau layanan jual. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar adalah salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dalam perjanjian ini, dua atau lebih pelaku usaha sepakat untuk membagi pasar berdasarkan wilayah geografis, kelompok pelanggan, atau jenis produk sehingga masing-masing pihak tidak bersaing satu sama lain di area atau segmen yang telah disepakati. Pandangan hukum Islam terhadap praktek di atas. Dalam perspektif hukum Islam, praktek-praktek seperti diskriminasi harga, jual rugi, predatory pricing, penetapan harga jual kembali, dan perjanjian pembagian wilayah pemasaran memiliki implikasi etis dan hukum yang dinilai berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, serta larangan terhadap riba, gharar, ketidakpastian, dan doror, kerugian. Berikut pandangan hukum Islam terhadap masing-masing praktek tersebut. Yang pertama, perjanjian diskriminasi harga. Diskriminasi harga yang tidak berdasarkan alasan yang sahih seperti perbedaan dalam biaya transportasi atau kuantitas yang besar dan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau merugikan kelompok tertentu dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Ini bisa termasuk dalam kategori ghabin fahishi atau penipuan harga besar yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar jual rugi atau predatory pricing. Predatory pricing bertentangan dengan prinsip maslahah atau kemaslahatan umum dan adil karena tujuannya adalah untuk merusak persaingan secara tidak adil yang kemudian dapat merugikan pasar dan konsumen dalam jangka panjang. Dalam Islam, segala bentuk monopoli atau upaya untuk memonopoli pasar dilarang karena dapat menimbulkan doror, kerugian bagi masyarakat luas. Penetapan harga jual kembali atau resale price maintenance.
jika penetapan harga jual kembali dilakukan dengan niat untuk menjaga kualitas atau menghindari kerugian yang tidak adil bagi semua pihak. Hal ini dapat diterima selama tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, jika tujuan utamanya adalah manipulasi pasar dan menahan harga tinggi secara tidak adil, maka ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan ikhtiar atau penimbunan atau penguasaan pasar secara tidak adil yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar. Perjanjian semacam ini termasuk dalam kartel dan bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam Islam. Islam melarang praktik-praktik yang merugikan kebebasan pasar atau yang mengarah kepada monopoli atau ikhtiar. Pasar yang adil dan terbuka dianggap sangat penting dalam syariah untuk memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan konsumen mendapatkan harga yang wajar. Analisis putusan kasus dugaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU terkait kasus semen Gresik nomor 11 KPPU garis 1 2005 pelanggaran pasal 8 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU terkait kasus semen Gresik, para terlapor termasuk PT Semen Gresik dan distributor terkait dugaan melakukan pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, termasuk pasal 8 yang melarang perjanjian terkait diskriminasi harga. Adapun analisis pelanggaran pasal 8 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 ini pada kasus tersebut, yang pertama, kasus ini bermula dari laporan yang menyatakan bahwa PT Semen Gresik terlapor bersama sejumlah distributor membentuk konsorsium yang mengatur distribusi dan harga jual semen Gresik di wilayah Jawa Timur. Ada 4 daerah meliputi Blitar, Jombang, Kediri, dan sekitarnya. Kemudian pasal 8 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan diskriminasi harga atau berbagai syarat perdagangan terhadap konsumen yang berbeda untuk barang dari jasa yang sama. Kemudian dalam kasus ini terdapat perjanjian jual beli antara PT Semen Gresik dengan para distributornya yang memuat ketentuan bahwa distributor dilarang menjual semen di bawah harga yang telah ditentukan oleh PT Semen Gresik. Kemudian Majelis KPPU menemukan bahwa para distributor diwajibkan untuk mematuhi harga yang ditentukan dan tidak boleh menjual semen lebih murah. Hal ini menciptakan pembatasan kebebasan para pelaku usaha lain dan mengarah pada diskriminasi harga di pasar, terutama antara distributor dan penjual tingkat lanjut serta toko pengecer di wilayah distribusi area 4 di Jawa Timur tadi. Kemudian dampak dalam praktik ini diduga menciptakan penetapan harga yang menghalangi adanya persaingan harga yang sehat dan memaksa konsumen membayar harga yang lebih tinggi. Diskriminasi harga semacam ini juga menghambat persaingan antara distributor dan pengecer semen di area Jawa Timur. Kemudian penerapan harga tetap menyebabkan konsumen di wilayah tersebut harus membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan semen merek pesaing seperti semen Bosowa dan semen 3 roda, meskipun tidak ada perbedaan signifikan dari segi kualitas dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan pemeriksaan dan bukti tersebut, Majelis KPPU menilai bahwa perjanjian ini melanggar pasal 8 karena adanya pengaturan harga jual yang mengikat dan ketentuan diskriminatif terhadap konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kasus dari putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU kasus semen Gresik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.